Selamat datang di CMMG, cerita mistis malam Jumat. Jadi, hari ini aku mau cerita pengalaman mistis yang aku alami itu seperti apa, karena yang sebelumnya udah pengalaman mistis temen aku. Jadi, ikuti terus ceritanya seperti apa. Jadi, cerita yang pertama yaitu berawal pada saat aku kelas 7 SMP, berarti aku kelas 1 SMP ya. Mungkin karena di situ aku anak baru juga dan yang diliatin itu bukan cuma aku tapi temen aku juga. Hal ini berawal dari temen aku yaitu si R, dia ngajak aku untuk buang air kecil. Dewi, ya, ayo buang air kecil, anterin gitu. Jadi ya udah kita saling mengantarkan karena kebetulan aku juga di situ mau pipis kan kayak gitu. Jadi oh ya udah kita jalan. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu, jadi kamar mandi SMP aku tuh ada kaca di pinggirnya, tapi kaca tersebut itu harus ngelewatin lorong dulu sedikit, berhadapan dengan kamar mandinya. Jadi di sini kamar mandi ada kayak tembok gitu, jadi kita harus lewat lorong dulu, baru di sini kita bisa ngaca. Dan kebetulan di situ kamar mandi yang mau kita tempatin itu yang mau ada di pojok dua itu. Jadi kita biasa emang kalau pipis itu di sebelah situ kan, yang dua pojok deket kaca. Karena ya udah biar sekalian ngaca juga nih kayak gitu. Nah, pas lagi jalan tiba-tiba itu kondisinya sepi juga karena itu pas jam masuk. Itu ingat banget pas jam masuk. Pas udah jalan kayak gini, lewatin lorong-lorongnya. Pas udah lewatin lorong-lorongnya, itu pintu kamar mandi kebuka sedikit. Awalnya aku dulu dong yang lewat, terus aku giniin, siapa? Kayak gitu kan. Kalian mau tahu gak apa? Terus dia gini dulu, itu siapa? Oh ya udah biarin. Udah Dewi langsung lanjut ngacak lagi kan. Terus tiba-tiba si R ini dia juga lihat juga. Dia itu berhenti di kamar mandi itu, kayak gini lagi dia ngintip. Tapi sama si R dibuka pintunya. Ternyata kan kebetulan pintunya tuh kebukanya sedikit doang kan, kayak kebuka separuh. Sama dia dibuka. Dia penasaran itu apa sih kayak gitu kan. Dibuka sama dia kayak gini. Siapa? Kayak gitu kan. Terus dia lagi ngaca dong kayak, "Ih apa? Udah sih biarin," gitu kan. Terus udah ngaca, udah selesai nih kita udah ngaca, udah pipis kayak gitu kan. Pas keluar, si R bilang kayak gini ke Dewi. "Dewi, apa? Kamu ngeliat gak?" "Iya ngeliat." "Ngeliat apa?" Terus spontan kita nyebutin hal yang sama. Orang tinggi gede warna hitam, pakai jubah, madep ke belakang. Iya sama. Bener. Jadi di situ tuh aku sama teman aku tuh lihat, tau gak sih kalau misalnya ada air, kan ada air di ember itu kan, air di ember sama gayungnya. Jadi dia tuh posisinya tuh lagi yang beneran gini ke ember, tinggi gede warna hitam pakai jubah gitu, tapi madepnya ke belakang, gini aja berdiri dia. Kayak gitu dia, berdiri warna hitam kayak gitu. Dan untungnya itu kebetulan dianya madep belakang. Bayangin kalau misalkan emang dia madep depan, kita bisa ngeliat mukanya dong itu kayak gimana. Kayak gitu. Oh iya sama, itu kenapa? Makanya R, inisial aja, makanya R. Tadi tuh seharusnya sama lo jangan giniin, jangan dibuka-buka lagi gitu ya, udah biarin diemin aja gitu. Tapi sama si R kayak dibuka gitu, kayak mungkin untuk memastikan kayak gitu kan. Terus ternyata sama nih gitu kan. Apa sih yang ngeliatnya itu tuh, makhluknya tuh ngeliatnya sama. Udah kayak gitu. Terus pas di rumah selesai tuh kan, pas di rumah dia bilang gini ke mama, "Mah, Dewi ngeliat ini loh," gitu kan, diceritain kayak gitu. Terus kamu bilang kayak gini, "Oh ya udah biarin, itu mungkin mau kenalan aja gitu, karena kamu anak baru di situ. Oh ya udah nggak apa-apa." Oh ya udah gitu kan. Terus setelah ngeliat kejadian itu, Dewi sakit, tiba-tiba sakit yang apa ya? Mungkin kayak batuk biasa, demam gitu. Lupa deh aku sakit apa. Pokoknya sampai diurut segala gitu kan sama mamanya si R, tapi bukan si R tersebut, tapi dengan inisial yang sama si R juga. Terus kan dia datang tuh, ibu urutnya diurut Dewi. Terus ibu R bilang kayak gini, "Dewi, ya abis lihat ya?" Dia bilang kayak gitu. "Iya, kok tahu?" "Iya, soalnya kelihatan. Kaget ya sampai sakit." Bilang kayak gitu. Iya, terus Dewi ceritain, iya Dewi lihat ini, lihat itu. Sampai kayak gitu. Maksudnya itu serem banget loh. Walaupun emang itu kayak cuma bayang-bayangan doang, tapi tuh kayak kelihatan kalau misalnya itu kayak tinggi,
kayak pakai jubah tinggi warna hitam, madepnya belakang, dia kayak gini aja. Madep di bagian yang tempat ngituin itu loh, ngituin yang air gayung itu di situ, dia madepin kayak gitu. Nah dari situ itu adalah pertama kalinya Dewi melihat, maksudnya makhluk yang emang oh iya berarti ini beneran ada kayak gitu. Udah dari situ jangan sampai Dewi ngeliat-ngeliat lagi gitu. Dan sejauh ini sampai Dewi kuliah belum ada sih, alhamdulillah, dan pokoknya jangan sampai lagi. Nah lalu yang selanjutnya ini kejadian pada saat Dewi di SMA kayak gitu. Ini lagi booming-boomingnya banget cerita tentang KKN di Desa Penari. Karena kebetulan Dewi kan gak main Twitter ya, kan hal tersebut berawal dari Twitter kan. Jadi udah tahu nih, ada cerita apa sih emang, lagi apa sih yang lagi rame kayak gitu. Terus tiba-tiba si dia itu cerita kan, kita lagi di perpustakaan nih banyak orang kayak gitu. Si cerita, kejadiannya tuh gini loh. Pokoknya lagi membangun suasana biar seram, biar tahu gitu. Dan Dewi juga biar tahu nih informasi apa sih sebenarnya yang emang ada gitu, yang lagi rame itu apa. Karena Dewi kan gak pakai Twitter gitu, maksudnya nggak ngerti ya apa sih sebenarnya kayak gitu kan. Cerita tuh si didengerin sama orang lain juga, maksudnya gimana sih lagi boomingnya kayak gitu kan. Terus pas lagi cerita-cerita kayak gitu, tiba-tiba di perpustakaan ada orang ucap assalamualaikum. Seketika itu suasana perpustakaan lagi sepi banget. Seketika kita semua jawab salam tersebut, Waalaikumsalam. Pas dilihat gak ada orang. Pas dilihat terus Dewi langsung lari kan ke pintu, siapa kayak gitu. Setidaknya kalau misalnya orang mau ada ngerjain, ketahuan dong dia larinya kayak ke arah mana. Terus nanti Dewi giniin, hei siapa kayak gitu. Pas dilihat gak ada orangnya, siapa yang ngucap assalamualaikum. Dan kalian mau tahu itu ngucap assalamualaikumnya bukan kayak manusia gitu, maksudnya assalamualaikumnya yang lembut. Iya sih kayak manusia tapi kayak lembut, halus, kayak assalamualaikum gitu loh, kayak gimana ya maksudnya. Terus dari situ kita nih semua, karena kan kebetulan ramen juga di perpustakaan, lari langsung pergi kita dari perpustakaan. Terus ada yang bilang kayak gini, makanya jangan lagi deh cerita-cerita horor di tempat-tempat sepi kayak gini, karena kan kebetulan perpustakaannya lagi sepi kan di situ kan. Jadi oh ya udah kalau misalkan gitu udah lupain aja, nggak apa-apa. Mungkin itu orang beneran kali, kitanya yang emang nggak keburu dia. Udah tuh kita positive thinking di situ. Jadi oh ya udah kalau misalnya emang yang ngucap salamnya itu orang, ya udah kita kan udah ngebalas ini wassalamualaikum gitu. Jadi oh ya udah, itu adalah pengalaman yang Dewi alamin yang kedengeran ya. Yang pertama kan yang ngeliat itu SMP. Terus pas SMA itu pas Dewi lagi ke perpustakaan ada cerita-cerita dan itu mendengar orang assalamualaikum. Nah itu pengalaman Dewi yang kedua. Terus sejauh ini pengalaman horor Dewi pas zamannya kuliah itu kan Dewi seneng banget ya, maksudnya kayak kita kuliah pelajarannya misalkan banyak banget, tugasnya banyak banget gitu. Jadi enggak kuat untuk nyuci di pagi-pagi belum bangun kayak gitu. Terus kalau misalnya siang kita kuliah, sorenya kuliah lagi sampai jam 5 gitu. Jadi ada waktunya itu untuk nyuci itu malam. Jadi biasa nyuci malam, dan biasa juga ngejemurin itu malam. Oke. Awalnya biasa aja, karena udah keseringan nyuci, oh ya udah nggak apa-apa ngejemurin malam nih. Awal-awal oke, fine, baik gitu kan. Terus tiba-tiba di hari malam keberapa gitu, Dewi kan nyuci lagi tuh karena kok nggak ada apa-apa gitu kan, aman aja gitu. Walaupun emang nyuci malam-malam, dan itu biasanya Dewi kalau nyuci malam-malam sama ngejemurin malam-malam itu sekitar jam 11-an kayak gitu kan. Terus udah tuh Dewi nyuci, terus ngejemurin sekitar jam 11-an. Pas lagi ngejemurin jam 11-an, udah selesai ngejemurin, tiba-tiba itu malam ada kayak suara gitu guys. Itu apa coba kira-kira? Malam-malam, dan itu posisi anak kos udah pada nutup semua dong, karena malam ngapain, maksudnya pada keluar gitu, pada di dalam kosnya kayak gitu kan. Terus tiba-tiba pas udah kayak begitu, aduh apa ini bunyi kencring-kencring kayak gitu kan. Terus pas udah diselidikin, itu apa sih sebenarnya? Dewi cerita dong ke mama, ke temen juga. Dewi bunyi ini loh, bunyi kayak kincring-kincring gitu malam-malam. Tau gak sih, entah itu kincring-kincring yang dari penari yang biasa pakai kincring-kincring, itu persis kincring-kincring kayak gitu sama kayak lonceng-lonceng. Dewi kan cerita ke mama, terus mama malah bilang kayak gini, gereja kali, bunyi lonceng gereja, bilangnya kayak gitu. Terus kan Dewi bilang tuh ke temen Dewi,
Emang iya? Ih enggak kok, gereja kalau misalnya dari sini jauh, nggak mungkin kalau misalnya emang kedengeran kayak gitu kan. Oh, oh ya udah, berarti itu mah suara apa nggak tahu. Dewi masih positive thinking di situ. Dan setelah kejadian itu, Dewi nggak berani lagi kalau misalnya mau ngejemurin malam-malam. Ya kalau misalnya mau ngejemurin malam-malam, batasnya jam 8 lah kayak gitu. Atau nggak ada orang yang nemenin kayak gitu. Dan biasanya jam 8 itu Dewi juga ada HP, terus nyetel lagu di HP tersebut kayak gitu. Jadi biar ada kayak, oh ada temennya nih, ada orang nih kayak gitu, ada suara-suara nih gitu. Maksudnya biar nggak sendirian kayak gitu guys. Itu cerita yang sejauh ini aku alami ya. Maksudnya sebenarnya teman-teman aku tuh banyak banget cerita-cerita horor. Mungkin nanti next ya akan aku ceritain gimana-gimananya kayak gitu. Dan menurut kalian itu ceritanya kayak gimana? Udah serem belum? Itu tapi yang paling parah itu yang ini sih, yang pas SMP, karena itu melihat wujudnya kayak enggak deh gitu, kayak apa sih gitu kok diliatin kayak gitu. Kalau misalnya emang mau kenalan, oh ya udah gitu, karena kan anak baru juga di situ. Dewi bener-bener masa SMP yang masa barusan ini loh, mabis. Dulu tuh zamannya mabis kan. Iya, pas zaman-zamannya itu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Terus setelah kejadian itu kayak nggak lihat-lihat lagi. Kayak alhamdulillah deh gitu, jangan sampai deh kayak gitu. Itu dia kejadian mistis yang aku alami. Menurut kalian ceritanya seperti apa? Komen-komen di bawah. Dan kalian yang punya cerita horor, cerita mistis atau apapun itu, boleh banget nih di-share ke aku di Instagram dewi20 atau di komen-komen di YouTube ini juga boleh banget. Oke, seperti itu dulu. Kita ketemu lagi di malam Jumat selanjutnya dengan cerita-cerita mistis yang lebih mencekam, lebih menarik, dan yang pastinya lebih horor banget. Oke, sampai segitu dulu. Pokoknya kalian semua jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah, sampai jumpa di cerita mistis malam Jumat selanjutnya.